Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pembelajaran matematika SMA untuk kelas 11 ya. Pada pertemuan sebelumnya sudah Bapak bagikan bahan ajar tentang 3 cara menyelesaikan limit fungsi aljabar. Yaitu yang pertama metode substitusi, yang kedua metode pemaktoran, dan yang ketiga metode merasionalkan bentuk akar dengan cara mengalihkan akar dengan bentuk sekawannya. Nah, pada pertemuan kali ini akan Bapak bahas lagi atau akan Bapak ulangi lagi metode-metode tersebut agar kalian bisa lebih memahaminya. Namun pada pertemuan kali ini kita hanya membahas dua metode, yaitu metode substitusi dan metode pemaktoran. Untuk metode yang ketiga akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik, langsung saja ya kita simak contoh-contohnya sebagai berikut. Yang pertama, metode substitusi. Substitusi artinya mengganti atau mengganti langsung ya. Jadi contoh, tentukan nilai dari limit X mendekati 2, 3X pangkat 2 tambah 1. Nah, untuk ini langsung saja kita masukkan atau kita ganti nilai X yaitu 2. Karena X mendekati 2, maka X-nya kita ganti dengan 2. Sehingga 3X pangkat 2 menjadi 3 kali 2 pangkat 2. Karena X-nya tadi kita ganti dengan 2. Sehingga 3 kali 2 pangkat 2 ditambah 1. Nah, karena 1 sudah ada kan di sini. Tinggal dihitung hasilnya. 2 pangkat 2, 4. Ya. Perhatikan di sini 2 pangkat 2 kita kerjakan terlebih dahulu. Jangan 3 kali 2 baru pangkat 2. Nah, itu salah ya, salah. Jadi 2 pangkat 2 lebih dulu baru dikalikan dengan 3. Sehingga 2 pangkat 2 adalah 4. 4 kali 3, 4 kali 3 12 ditambah 1 13. Jadi hasil dari limit X mendekati 2, 3X kuadrat tambah 1 adalah 13. Nah, mudah kan? Baik, kita lanjutkan dengan metode yang kedua, yaitu metode pemfaktoran. Metode pemfaktoran dilakukan apabila setelah disubstitusi langsung menghasilkan 0 per 0. Jadi, perhatikan, metode pemfaktoran, saya ulangi sekali lagi, dilakukan apabila setelah disubstitusi langsung menghasilkan 0 per 0. Seperti contoh berikut. Ya, kita lihat. Limit X mendekati 1, X kuadrat dikurang 1. X kuadrat dikurang 1 dibagi X kurang 1. Nah, kalau kita ganti atau kalau kita substitusi X sama dengan 1, maka menjadi 1 pangkat 2 dikurang 1. Karena kan X pangkat 2 dikurang 1, X-nya kita ganti 1, maka menjadi 1 pangkat 2 dikurang 1. Sedangkan penyebutnya adalah X kurang 1. X-nya kita ganti 1, menjadi 1 kurang 1. Nah, 1 pangkat 2 artinya 1 kali 1. Ya kan? 1 pangkat 2 artinya 1 kali 1. 1 pangkat 2 sama dengan 1 kali 1, begitu ya, sama dengan 1. Nah, 1 pangkat 2 sama dengan 1 kali 1, maka hasilnya 1. Nah, 1 dikurang 1, 0. Penyebutnya 1 kurang 1 juga 0. Nah, karena hasilnya 0 per 0, maka ini tidak bisa dilakukan dengan cara substitusi langsung, sehingga penyelesaiannya kita lakukan dengan cara pemfaktoran. Nah, bagaimana cara memfaktorkannya? Mari kita lihat contohnya.
Nah, X kuadrat kurang 1 bagian pembilang kita faktorkan menjadi X kurang 1 dikali X tambah 1. Nah, kenapa dapat demikian? Nanti pada bagian akhir nanti akan Bapak jelaskan cara memfaktorkan ya. Jadi faktor dari X kuadrat kurang 1 adalah X kurang 1 dikali X tambah 1. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Simak pada bagian akhir nanti slide ini. Kemudian kita tulis bagian penyebut X kurang 1. Sehingga ada faktor yang sama bisa kita coret, ya kan? Ini faktor yang sama adalah X kurang 1. Di sini juga X kurang 1. Sehingga tersisa X tambah 1. Nah, limit X mendekati 1 tinggal X tambah 1. Nah, kalau sudah seperti ini, boleh X-nya langsung disubstitusi atau diganti dengan nilai X sama dengan 1. Sehingga 1 ditambah 1 adalah 2. Nah, sehingga nilai limit X mendekati 1, X kuadrat dikurang 1 dibagi X kurang 1, nilainya adalah sama dengan 2. Nah, seperti itu ya. Jadi ada dua cara sudah yang kita bahas. Yang pertama metode substitusi langsung, yang kedua metode pemaktoran. Baik, seperti janji Bapak tadi, yang terakhir untuk pertemuan kali ini akan Bapak sampaikan tentang cara memfaktorkan ya, cara memfaktorkan. Cara memfaktorkan. Sebagai contoh, di sini ada X kuadrat dikurang 1. Berapakah faktor dari X kuadrat kurang 1? Seperti yang contoh nomor 2 tadi. Faktornya adalah X kurang 1 dan X tambah 1. Dari mana? Nah, sekarang kalau ingin memfaktorkan, kita lihat dulu bagian belakang ya. Kita lihat bagian belakang di sini. Nah, di sini kan di sini bagian belakang adalah X kurang negatif 1. Nah, negatif 1. Negatif 1 itu hasil kali dari berapa? Nah, kalau kita cari kan yang nilainya negatif 1. Berarti 1 dan min 1. 1 di sini bernilai positif. Positif 1 dikali negatif 1 hasilnya adalah negatif 1. Ya, jadi berarti faktor dari X kuadrat kurang 1 adalah tinggal kita tulis positif 1 dan negatif 1. Gitu ya. Jadi X tambah 1 dan X kurang 1. Kita lanjut lagi contoh yang nomor 2. Berapakah faktor dari X kuadrat dikurang 5X ditambah 6? Nah, seperti yang contoh nomor 1, kita lihat di bagian ujungnya. Di sini kita temukan ada positif 6. Berarti kita cari positif 6 itu hasil kali dari berapa saja, ya kan? Kita cari faktornya atau pengalinya berapa yang menghasilkan positif 6. Nah, 6 itu kan bisa 3 dikali 2, ya kan? 3 kali 2, 6. Ini sama-sama positif ya. Sini positif, sini juga positif. Positif 3 kali positif 2 adalah positif 6. Atau negatif 3 dikali negatif 2. Hasilnya juga positif 6. Negatif kali negatif positif. Nah, jadi ada dua alternatif, nanti faktornya bisa plus 3 dan plus 2. Bisa juga negatif 3 dan negatif 2.
Apakah ada faktor yang lain selain ini? Positif 6 bisa juga 1 dikali 6 plus 1 dan plus 6, ya kan? Atau negatif 1 dan negatif 6 juga menghasilkan positif 6. Nah, dari 4 faktor ini kita cari yang selisihnya kalau dijumlahkan itu adalah negatif 5. Negatif 5 yang mana? Kalau kita jumlahkan hasilnya negatif 5. Ya. Nah, negatif 5. Cari yang negatif 5. Plus 2 tambah plus 3 tambah plus 2 plus 5. Plus 5 bukan negatif 5 ya, berarti bukan ini kan. Negatif 3 tambah negatif 2 hasilnya adalah negatif 5. Nah, berarti ketemu kita negatif 3 kali negatif 2 positif 6. Negatif 3 tambah negatif 2 tambah ya, tambah negatif 2 tambah negatif 3 tambah negatif 2 hasilnya adalah negatif 5. Berarti ketemu faktornya adalah negatif 3 dan negatif 2. Ya. Kita tulis di sini negatif 3 dan negatif 2. Jadi faktor dari x kuadrat kurang 5x tambah 6 adalah x kurang 3 dikali x kurang 2. Nah, mungkin satu lagi contohnya yang akan Bapak sampaikan. Yang terakhir adalah berapakah faktor dari x kuadrat tambah 2x kurang 8? Nah, sama seperti tadi caranya, kita cari faktor dari negatif 8. Negatif 8. Berapakah pengalinya dari yang menghasilkan negatif 8? Maka di sini bisa 4 kali negatif 2, ya kan? Positif 4 kali negatif 2 atau negatif 4 kali positif 2 juga menghasilkan negatif 8, plus kali min kali plus juga min. Nah, atau bisa juga min 8 dikali positif 1, 8 kali 1 min 8, atau dibalik positif 8 dikali dengan negatif 1. Ini juga menghasilkan negatif 8. Nah, seperti tadi kita cari dari pasangan-pasangan faktor ini yang mana yang jumlahnya itu adalah positif 2. Positif 2 yang mana jumlahnya? Nah, kita coba mulai atas. Plus 2 plus 4 dikurang 2 atau plus 4 ditambah negatif 2. 4 kurang 2 2 positif. Nah, sudah ketemu langsung kita. Jadi 4 ditambah negatif 2 itu hasilnya adalah 4 ya. Positif ya, positif di depan biasanya tidak ditulis. Ditambah negatif 2 ini sama dengan 2, ya kan? Kenapa? Karena 4 positif di depan tidak ditulis, plus kali min. Nah, 4 kurang 2 sama dengan 2 kan positif tidak ditulis di depan. Berarti kita ketemu faktornya adalah plus 4 dan negatif 2. Jadi di sini kita tulis plus 4 ya, dan negatif 2 faktornya. Nah, seperti itu cara memfaktorkan ya, semoga bisa dipahami. Dan untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sampai di sini dulu. Untuk selanjutnya nanti akan kita lanjutkan dengan pertemuan berikutnya, yaitu dengan metode yang ketiga, cara mengalihkan dengan bentuk sekawan. Nah, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.